Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulianisa dari kelas 2D Psikologi dengan NIM 121600166. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode statistika. Uji statistik berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi 3, yaitu univariat yang terdiri dari 1 variabel, bivariat yang terdiri dari 2 variabel, dan multivariat atau interdependensi yang terdiri lebih dari 2 variabel. Yang pertama ada univariat yang memiliki 1 variabel independen. Univariat ini terdiri dari analisis deskriptif yang terdiri dari min, median, modus, variasi, standar deviasi, proporsi, presentasi, minimal, dan maksimal. Q-kuadrat atau analisis proporsi, uji T atau one sample t-test untuk membandingkan dengan rata-rata populasi, datanya kurang dari 30, dan variasi populasi tidak diketahui. Dan ada uji Z atau one sample z-test untuk membandingkan dengan rata-rata populasi, datanya lebih dari 30. Yang kedua ada statistik bivariat. Statistik bivariat terdiri dari analisis deskriptif atau tabulasi silang, analisis komparatif, misalnya independent sample t-test dan dependent sample t-test. Analisis hubungan antara 2 variabel. Yang ketiga ada statistik multivariat. Statistik multivariat dibagi menjadi analisis dependensi, yaitu untuk menjelaskan dan memprediksi lebih dari 1 variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan. Metode statistik pada analisis dependensi ini ada analisis diskriminan, analisis regresi linear multivariat, MANOVA atau multivariate analysis of variance. Dan yang kedua, ada analisis interdependensi, yaitu untuk mengetahui struktur, sekelompok objek, dimensi, dan variabel. Metode statistik pada analisis interdependensi yaitu ada analisis faktor dan analisis klaster. Pembagian uji statistik secara kegunaan ada komparatif, yaitu untuk membandingkan variabel-variabel, korelasional untuk melihat derajat hubungan antar variabel, dan pengaruh atau kausalitas untuk melihat hubungan fungsional antar variabel. Kegiatan pada statistika inferensial baik parametrik maupun non-parametrik atau estimasi dan pengujian hipotesis melibatkan studi tentang 3 variabel tersebut. Lalu ada studi komparatif. Studi komparatif digunakan untuk mengkaji derajat signifikansi perbedaan variabel pada 2 kelompok sampel karena pengaruh suatu perlakuan atau treatment. Untuk itu perlu diketahui apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama atau related, atau berbeda atau independen. Ada two sample related. Two sample related ini bisa diperoleh dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, satu kelompok diamati dalam 2 waktu yang berbeda. Istilah ini dikenal dengan istilah before-after experiment. Yang kedua, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari satu populasi. Dan yang ketiga, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari 2 populasi yang karakteristiknya mirip. Selanjutnya ada uji-uji statistik dalam studi komparatif. Uji statistik yang terlibat dalam studi komparatif diklasifikasikan berdasarkan skala ukur, jumlah variabel yang terlibat, dan asal populasi. Dan ada studi korelasional. Studi ini setelah diketahui di sampel yang berbeda atau tidak, lebih jauh ingin diketahui apakah yang menyebabkan perbedaan itu. Perbedaan bisa saja akibat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang diteliti. Nah, untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya hubungan antar variabel yang terlibat dalam populasinya, maka dilakukanlah studi korelasional tersebut. Di sini ada tabel uji statistik komparatif. Ada skala ukurnya yaitu nominal, ordinal. Dimulai dari skala ukur nominal, jumlah variabelnya 2. Kalau misalkan asal populasinya sama, menggunakan McNemar. Jika asal populasinya beda, menggunakan X-Sufficer atau Q-kuadrat. Skala ukur nominal jika jumlah variabelnya lebih dari 2, jika populasinya sama, menggunakan uji Q-Cochran. Dan jika asal populasinya beda,
Uji statistiknya menggunakan C kuadrat. Yang kedua ada skala ukur ordinal. Jika jumlah variabelnya 2 dan asal populasinya sama menggunakan Ziegentes, jika berasal dari populasi yang berbeda menggunakan Mann-Whitney. Lalu jika jumlah variabelnya lebih dari 2 dan asal populasinya sama menggunakan Friedman, dan jika asal populasinya berbeda menggunakan Kruskal-Wallis. Yang ketiga ada skala ukur interval atau rasio. Jika jumlah variabelnya 2 dan asal populasinya sama menggunakan uji T atau Wilcoxon. Jika asal populasinya berbeda menggunakan uji T. Dan pada interval atau rasio, jika jumlah variabelnya lebih dari 2 dan asal populasinya berbeda menggunakan ANOVA atau analisis varian. Selanjutnya ada uji statistik dalam studi korelasional. Uji statistik pada studi ini diklasifikasikan berdasarkan skala ukur masing-masing variabel yang terlibat. Artinya tidak ditentukan mana yang menjadi variabel pertama maupun variabel kedua. Arti koefisien korelasi. Yang pertama, derajat hubungan dua variabel dinyatakan dalam satu bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya antara min 1 sampai 1. Tanda plus atau min menyatakan arah hubungan, sedangkan besarnya koefisien korelasi menyatakan kualitas hubungan. Koefisien 1 artinya terdapat hubungan yang sempurna. Koefisien 0 artinya tidak terdapat hubungan. Yang kedua ada arti koefisien korelasi. Jika koefisien 0,00 sampai 0,25 artinya tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang lemah. Jika koefisien 0,26 sampai 0,50 artinya terdapat hubungan yang cukup lemah. Jika 0,51 sampai 0,75 artinya terdapat hubungan yang cukup kuat. Jika 0,76 sampai 1,00 berarti terdapat hubungan yang kuat atau menuju sempurna. Arti koefisien korelasi yang ketiga. Jika koefisien 0,00 sampai 0,20 maka korelasinya sangat lemah. Jika 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah. 0,41 sampai 0,70 korelasinya kuat. 0,71 sampai 0,90 korelasinya sangat kuat. 0,91 sampai 0,99 korelasinya kuat sekali, dan jika koefisiennya 1 maka korelasinya sempurna. Selanjutnya ada studi pengaruh, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel berhubungan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi sendiri ada dua jenis, yaitu regresi linier dan regresi tak linier. Selanjutnya ada variabel berdasarkan fungsi. Yang ini bahasan yang terakhir. Dalam analisis regresi terdapat dua variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variabel, atau disebut juga sebagai variabel prediktor. Dan yang kedua ada variabel terikat atau dependent variabel. Variabel ini disebut juga sebagai variabel respon. Sedangkan variabel tak bebas mengikuti bagaimana perilaku variabel bebas. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.